Halo dulur sadayana, gimana nih? Masih penasaran kan sama serial yang satu ini? Nah, sekarang Harry Babakan bakal menceritakan alur Sweet Home episode selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke lah, langsung aja kita mulai intronya. Di 2 episode sebelumnya, sudah diceritakan bahwa dunia mulai porak-poranda dengan munculnya wabah yang asalnya masih dalam misteri. Para penghuni apartemen mencoba bertahan dari serangan monster yang ganas. Yunsu yang ternyata sudah terinfeksi pun sudah mulai menunjukkan gejala monsterisasi selanjutnya, yaitu halusinasi. Yunsu berhalusinasi kembali saat kejadian kecelakaan yang terjadi pada keluarganya, dan ia ada dalam kejadian tersebut. Setelah itu, Yunsu terus berpindah-pindah tempat. Ia sempat bingung apakah ini adalah halusinasi atau benar-benar yang terjadi. Semuanya mulai terlihat jelas saat Yunsu melihat orang-orang di sekitarnya menghilang secara tiba-tiba. Dan muncullah sosok yang diyakini adalah sisi monster Yunsu dengan menjanjikan untuk hidup seperti apa yang Yunsu inginkan. Monster itu terus membujuk Yunsu agar menerimanya. Perlahan Yunsu mulai sadar dan langsung diterjang oleh monster babon. Terlihat monster yang badannya segede alehim gambreng itu mencoba menyerang anak-anak namun ditahan oleh Yunsu. Meski ia dalam proses monsterisasi, mungkin itu dikarenakan sisi manusia Yunsu menolak kehadiran sisi monster yang ada di dalam dirinya. Bocah kakak beradik itu akhirnya memiliki kesempatan untuk berlari. Dan itu membuat monster babon yang semakin ngamuk dan balik menyerang Yunsu, Jae-hoon, dan Jisoo datang karena mendengar keributan. Mereka menyelamatkan Yunsu dan membawanya ke tempat yang aman. Mereka mengetahui bahwa Yunsu sudah terinfeksi dan saat Jisoo menyudutkannya, Jae-hoon melarang Jisoo dan mengatakan bahwa saat ini membunuh Yunsu pun bukanlah hal yang dibenarkan. Di sisi lain, dalam perjalanan ke lantai 14, anak-anak bertemu dengan monster buta sebelumnya. Beruntungnya, Yunsu telah memberitahu mereka ada monster buta yang memiliki pendengaran sangat tajam. Anak-anak itu langsung berusaha agar tidak menimbulkan suara. Dan saat itu juga datanglah monster babon yang masih mengejar anak-anak. Sontak pendengaran monster buta menangkap suara dari monster babon dan langsung menyerangnya. Terjadilah perkelahian antara monster vs monster. Bayangin ya, monster lawan monster jadinya. Melihat kesempatan, anak-anak langsung melarikan diri. Namun, dengan mudahnya monster babon itu menang dan berhasil menemukan anak-anak. Saat mulai mendekat, muncullah Myung-suk dengan kereta bayinya. Walaupun sedikit tidak waras, Myung-suk masih memiliki hati yang sangat baik. Ia rela menjadi sasaran amukan monster babon demi melindungi anak-anak. Jae-hoon, Yunsu, dan Jisoo menemukan anak-anak dan melihat kejadian yang memilukan juga tragis yang dialami Myung-suk. Segera Yunsu menyuruh anak-anak untuk berlari ke arahnya. Saat monster babon itu berpaling langsung diserang oleh Myung-suk yang ternyata sedang dalam proses perubahannya menjadi monster. Demi keselamatan anak-anak, Yunsu dan anak-anak pergi lebih dulu ke kamar Dusik. Sedangkan Jae-hoon dan Jisoo mencoba menahan si monster babon. Merasa tidak akan menang jika hanya diserang dengan cara biasa. Jae-hoon dengan gentleman mencoba memancing si monster babon itu agar mengikutinya dan berhasil membuat monster babon itu jatuh keluar dari gedung apartemen. Kembali ke Jisoo, ia tetap menolong Myung-suk meski tahu bahwa Myung-suk sedang dalam masa monsterisasi dan mereka berpisah di depan kamar Dusik. Sedangkan Jisoo kembali menyusul Jae-hoon yang ternyata berhasil selamat dari monster babon. Sebelum mereka kembali ke kamar Dusik, Jisoo dan Jae-hoon pergi ke kamar Jisoo untuk mengambil barang-barang yang sekiranya diperlukan. Dan di sini ada adegan lucu di mana Jae-hoon mengira bahwa kamar Jisoo yang berantakan diakibatkan ada monster yang masuk ke kamarnya. Dan itu membuat Jisoo sedikit tersinggung. Setelah selesai, segera mereka menuju ke kamar Dusik. Mereka berkumpul di kamar Dusik dan makan bersama di sana. Namun tidak ada percakapan hangat dan menyenangkan, hanya ada wajah yang murung dengan pikiran yang putus asa.
Di lain tempat, Yi Kyung yang pergi ke basement berhasil tertangkap dan terjebak dalam bungkus jaring monster laba-laba tersebut. Namun sebelumnya, Yi Kyung sempat berhasil menyalakan listrik apartemen. Karena listrik apartemen sudah kembali menyala, para penghuni apartemen berkumpul dan melihat siaran langsung tentang wabah itu. Namun, saat Presiden sedang memberikan himbauan, tiba-tiba ia menunjukkan gejala terinfeksi dan langsung ditembak mati oleh tentara di sana. Sontak kejadian tak terduga itu membuat para penghuni apartemen yang sedang menonton ketakutan dan seketika harapan mereka seakan pupus. Merasa bahwa bantuan tidak akan datang, Pak Tua Sukyun mengunci pintu toko miliknya dari dalam dan berkata bahwa jika yang lainnya ingin makan di tokonya harus membawa uang. Dan itu membuat semua jengkel dengan sifat medit Pak Tua satu ini. Tidak lama, Yoon Jae, si pria selotip itu, membawa koper yang isinya penuh dengan makanan, membuat Hye In curiga terlebih ada noda darah dalam koper itu. Kembali ke kamar Dusik, mereka harus saling bergantian untuk berjaga. Yunsu meminta agar Jisoo bisa membunuhnya saat dirinya benar-benar berubah menjadi monster. Keesokan harinya, Eun-yuk mencoba menyalakan radio di kantor manajer dan memberitakan pada para penghuni apartemen yang selamat agar berkumpul bersama di lantai utama. Karena bagaimanapun dengan tetap bersama adalah pertahanan yang lebih baik. Tanpa disadari siapapun, wanita bernama Jin-ok diam-diam menyelinap membuka gerbang utama karena mengetahui putri yang ditunggunya berada di sekitar apartemen. Benar saja, putrinya berlari menuju ke arah sang ibu dan seorang tentara menyusulnya berniat membantu saat melihat anak wanita tadi terjatuh. Namun, lidah panjang dari monster yang ada di episode sebelumnya menembus tubuh si anak sekaligus tentara. Sayangnya, mereka berdua harus tewas seketika. Ibu dari anak tadi langsung menyalahkan Eun-yuk. Jika Eun-yuk mengizinkannya keluar menjemput anaknya, mungkin akan ada waktu untuk menyelamatkan mereka. Kembali ke Yi Kyung, yang entah bagaimana sudah terbebas dari jebakan jaring monster laba-laba itu. Yi Kyung terus berusaha melarikan diri ke lorong-lorong ventilasi diikuti monster laba-laba. Beruntung dengan pengalamannya sebagai damker atau pemadam kebakaran sangat membantunya saat situasi seperti ini. Hingga akhirnya ia berhasil terbebas dari monster laba-laba itu. Sesampainya di lantai 1, Yi Kyung langsung menghampiri Eun-yuk dan tanpa aba-aba ia meninju perut Eun-yuk dengan keras karena Eun-yuk ternyata mengetahui keberadaan monster laba-laba tadi, tapi tidak memberitahunya, dan membuat Yi Kyung hampir kehilangan nyawanya sendiri. Sebuah siaran berita tengah diputar, menunjukkan seorang pemimpin tentara mengatakan tentang wabah yang saat ini terjadi. Penyebabnya belum diketahui pasti, namun mereka menyimpulkan bahwa emosi dan hasrat manusia yang terlalu kuatlah salah satu faktornya. Sedangkan gejala-gejalanya seperti mimisan, tidak sadarkan diri, dan juga berhalusinasi, orang yang sudah berubah menjadi monster akan sulit untuk dibunuh karena kemampuan pemulihan diri mereka sangat cepat. Namun ada waktu di mana luka monster itu tidak bisa pulih, dan itulah saat yang tepat untuk membunuh monster, atau disebut dengan golden time. Di tempat lain, kakek yang bernama Anggil Sup dan perawatnya yang bernama Nam Yuri, mereka sempat berdebat untuk tidak turun. Melihat kondisi kesehatan kakek An yang tidak stabil, tapi kekeras kepalaan kakek An membuat Yuri mengalah dan sepakat untuk bergabung dengan yang lainnya. Begitu juga dengan Jae-hoon dan Jisoo yang mendengar siaran dari Eun-yuk pun pamit dan berterima kasih pada Dusik. Yoon-soo juga memilih untuk ikut pergi ke lantai utama bersama mereka. Dengan perbekalan persenjataan mereka yang sudah diperbarui, mereka pergi meninggalkan Dusik, Myung-suk, dan anak-anak. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sosok monster kilat yang menabrak Yoon-soo hingga dirinya terjatuh langsung ke lantai bawah dan membuatnya tak sadarkan diri. Saat tak sadarkan diri, Yoon-soo sempat bermimpi dalam pemakaman keluarganya. Yoon-soo menangis dan memohon agar mereka kembali. Ia tampak menyesali keinginannya agar semua orang menghilang. Tidak lama kemudian, Yoon-soo pun sadar dan mendapati Eun-yu di sana yang mengira kalau Yoon-soo benar-benar berniat bunuh diri di apartemen, seperti saat pertama mereka bertemu di atap. Tidak lama datanglah Eun-yu dan membawanya bertemu para penghuni lainnya. Pak Tua Sukyun marah atas kehadiran Yoon-soo karena merasa sangat beresiko jika Yoon-soo tetap tinggal bersama mereka. Sebagian penghuni apartemen meminta agar Yoon-soo diusir, namun sebagian lagi mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang manusiawi.
Melihat Yunsu masih separuh manusia, agar lebih adil, Enyuk membuka pemungutan suara untuk Yunsu. Ternyata, hasil pemungutan suara menyatakan Yunsu boleh tetap tinggal. Sukyun yang tidak terima dan marah-marah sampai akhirnya mengalirlah darah yang sangat banyak dari hidung patua Sukyun. Lebok maneh jadi ogeh monster. Kejadian tadi membuat Sukyun harus tinggal di ruangan terisolasi bersama Yunsu tanpa tahu malu. Sukyun menanyakan bagaimana bisa Yunsu bertahan. Yunsu mengatakan dengan mengendalikan diri membuatnya bertahan untuk tidak berubah menjadi monster seutuhnya. Selesai pemungutan suara, terlihat Jin-ok, seorang ibu yang putrinya tewas oleh monster lidah panjang itu, duduk menyendiri, masih tidak percaya atas kematian putrinya yang ia saksikan di depan matanya. Jisoo yang melihatnya pun mencoba menghibur Jin-ok dengan berbagai cerita sedihnya dan mengatakan bahwa ia sangat paham bagaimana rasanya ditinggal orang yang disayangi. Dan Jisoo kembali mengenang semua hal yang telah ia lalui bersama kekasihnya yang mati bunuh diri. Di lain tempat, Sang-wook berpapasan dengan Yoon-jae dan sedetik kemudian ia langsung menghajar Yoon-jae tanpa ampun. Karena merasa terpojok, akhirnya Yoon-jae berpura-pura seakan ia telah terinfeksi agar ia bisa dikurung di sebuah ruangan yang terisolasi dan terlepas dari Sang-wook. Namun, tanpa Yoon-jae sadari, Sang-wook mendapati kunci kamar apartemen Yoon-jae. Sebenarnya ada hubungan apa sih Sang-wook dan pria solatip ini? Di kamar Dusik, Suyung menanyakan apakah Myung-suk baik-baik saja. Pasalnya sudah lebih dari sejam Myung-suk tidak keluar dari kamar mandi. Dusik yang baru menyadarinya pun mencoba memeriksa keadaan kamar mandi dan saat dibuka malah membuat Dusik terkejut. Ayo, kira-kira apa yang dilihat Dusik? Eits, sabar dulu, akan diungkap di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Biar Harry Babakan semangat update video selanjutnya. Hatur nuhun.